Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taripudin. Saya berasal dari Balikpapan, Kecamatan Pringgobaya, Kabupaten Lombok Timur, yang saat ini melanjutkan studi di Universitas Gunung Rinjani. Selanjutnya, saya ingin sedikit memaparkan tentang mengenai landasan pendidikan untuk pengajaran dalam bahasa Inggris, yang membahas prinsip-prinsip mendasar yang memandu tujuan, kurikulum, dan metode pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, pengertian ilmu pendidikan dan perbedaannya dengan pendidikan sebagai proses. Apa sih itu ilmu pendidikan, teman-teman? Ilmu pendidikan adalah ilmu pendidikan yang merupakan bidang keilmuan yang secara khusus mempelajari hakikat, tujuan, proses, dan permasalahan pendidikan melalui pendekatan ilmu. Ilmu ini berfungsi untuk memberikan landasan teoris dan konseptual berbagai penyelenggara pendidikan. Adapun pendidikan sebagai proses. Pendidikan sebagai proses ini adalah aktivitas nyata yang dilakukan secara dan terencana untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi diri, baik dari intelektual, sikap, maupun keterampilan. Proses ini terjadi melalui interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Dengan demikian, ilmu pendidikan yang bersifat teoris dan analitis, sedangkan pendidikan secara sebagai proses bersifat praktis dan aplikatif. Yang kedua, tujuan pendidikan nasional dan makna mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa sih tujuan pendidikan itu, teman-teman? Tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab sebagai warga negara. Rasa mencerdaskan kehidupan bangsa mencerminkan upaya menciptakan masyarakat yang tidak hanya cerdas secara akademik, akan tetapi juga memiliki kesadaran sosial, moral, serta budaya. Pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup bangsa secara menyeluruh. Yang ketiga, hubungan pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran. Apa sih itu pendidikan? Pendidikan merupakan konsep utama yang bertujuan untuk membentuk kepribadian dan karakter manusia sehingga mampu berperan dalam kehidupan sosial. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, akan tetapi juga belajar tentang nilai, moral, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pendidikan membantu individu memahami peran dan tanggung jawab sebagai bagian dari lingkungan sosial. Selain itu juga, pendidikan melatih kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan menghadapi perbedaan pendapat. Dengan kepribadian dan karakter yang baik, seseorang akan dapat berinteraksi secara positif, bersikap toleransi, serta berkolaborasi dengan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan berkelanjutan. Adapun pengajaran ini adalah
bagian dari pendidikan yang berfokus pada pembelajaran oleh pendidik ke peserta didik. Dalam perannya, pengajar tidak hanya menyampaikan pengetahuan, akan tetapi juga membantu siswa memahami materi dengan cara yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan kemampuan mereka. Pengajar bertanggung jawab mengatur metode pembelajaran, menggunakan media yang tepat, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. Ada pula pembelajaran. Pembelajaran ini adalah proses internal yang dialami peserta didik dalam memahami dengan dan menguasai pengetahuan. Dalam konteks mahasiswa, pendidikan bahasa Inggris, pengajaran dilakukan melalui mata kuliah bahasa. Pembelajaran terjadi di saat mahasiswa aktif berlatih bahasa, dan pendidikan membentuk sikap profesional sebagai calon pendidik. Yang keempat, peran guru dalam pendidikan formal. Apa sih peran guru? Guru berperan sebagai pendidik yang menanamkan nilai dan karakter, sebagai pengajar yang menyampaikan materi pembelajaran, serta berbagai pembimbing yang membantu peserta didik mengatasi kesulitan belajar. Guru juga memiliki peran penting sebagai pendidik yang tidak hanya menyampaikan materi dan pembelajaran, tetapi juga menambahkan nilai dan membentuk karakter peserta didik. Dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai pengajar yang menjelaskan materi dengan jelas, terarah, dan sesuai dengan kemampuan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Ada pula peran guru dalam pendidikan formal. Peran-peran tersebut juga dijalankan secara terpandu agar peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik dari segi akademik maupun kepribadian. Nomor 5, pendidikan sepanjang hayat. Apa sih itu pendidikan sepanjang hayat, teman-teman? Pendidikan sepanjang hayat adalah konsep yang mengesahkan bahwa proses belajar tidak berhenti setelah seseorang menyelesaikan pendidikan formal, akan tetapi berlangsung terus sepanjang hidup. Di era digital ini, pendidikan sepanjang hayat dapat dilanjutkan melalui platform pembelajaran daring, kursus online, edukasi, dan media digital lainnya yang memungkinkan seseorang terus meningkatkan potensinya. Yang keenam, pendidikan formal, non formal, dan informal. Apa sih itu pendidikan formal, teman-teman? Pendidikan formal ini adalah pendidikan yang diselenggarakan secara struktur dan berjenjang di sekolah. Pendidikan ini juga memiliki kurikulum yang jelas, aturan yang sistematis, serta jenjang yang dimulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi.
Melalui pendidikan formal ini, peserta didik dibimbing untuk mengembangkan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dibutuhkan agar mampu berperan aktif dengan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini adalah merupakan pendidikan di luar sekolah yang bersifat fleksibel dan terorganisasi. Pendidikan ini bersifat fleksibel, artinya waktu, tempat, dan mode pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Contoh, pendidikan non-formal antara yang lain khusus pelatihan keterampilan, bimbingan belajar, sanggar kegiatan belajar, dan pendidikan keaksaraan. Ada pula pendidikan informal. Pendidikan informal ini adalah proses pendidikan yang terjadi secara alami dalam keluarga dan masyarakat. Proses pendidikan yang berlangsung secara alami dan tidak struktur dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendidikan ini terjadi melalui interaksi sehari-hari seperti contoh, kebiasaan, nasihat, dan pengalaman hidup. Orang tua, anggota keluarga, serta lingkungan sekitar berperan penting dalam membentuk sikap, nilai, moral, dan kepribadian seseorang. Yang ketujuh, fungsi filsafat pendidikan. Apa sih fungsi filsafat pendidikan itu, teman-teman? Fungsi filsafat pendidikan berfungsi sebagai landasan berpikir dalam membentuk arah dan tujuan pendidikan. Melalui filsafat pendidikan, pendidik dapat memahami hakikat manusia, tujuan hidup, serta nilai-nilai yang harus dikembangkan melalui pendidikan. Dengan demikian, filsafat pendidikan ini membantu menjabani teori dan praktik pendidikan. Yang kedelapan, faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti motivasi, minat, dan kondisi psikologis peserta didik, serta faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, metode pembelajaran, dan fasilitas pendidikan. Keseimbangan antara kedua faktor ini sangat menentukan kualitas hasil belajar mengajar. Yang kesembilan, konsep dan peran kurikulum. Kurikulum adalah rencana pendidikan yang
membuat tujuan, materi, metode, serta evaluasi pembelajaran. Sedangkan kurikulum berperan sebagai pedoman berbagai pendidikan dalam melaksanakan proses pendidikan. Melalui konsep tujuan pendidikan nasional dapat dilanjutkan, diterjemahkan ke dalam kegiatan pembelajaran yang terarah. Yang ke-10, pendidikan bahasa Inggris dan perkembangan karakter global. Bahasa Inggris bukan hanya sekedar mata pembelajaran, melainkan alat komunikasi internasional. Akses informasi, mayoritas jurnal ilmiah, berita internasional, dan konten digital menggunakan dalam bahasa Inggris. Adapun karakter global atau pembentukan karakter global. Pengetahuan global adalah pemahaman tentang isu-isu dunia, budaya, politik, ekonomi, lintas batas negara. Adapun kesadaran budaya. Kesadaran budaya menghargai perbedaan dan menghindari konflik akibat kesalahpahaman budaya. Ada pula yang dinamakan daya saing. Daya saing ini memahami tren pasar dunia agar bisa beradaptasi dengan perubahan ekonomi global. Ada juga yang dimaksud dengan kewarganegaraan global. Kewarganegaraan global ini mampu berkomunikasi dalam mencari solusi masalah dunia, seperti perubahan iklim atau krisis kemanusiaan. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri. Terima kasih.